ilmu itu jangan jangan berhenti di situ. Oke. Kalau ilmu itu berhenti di situ, ya sayanglah. Ketika Purna baik sebagai pegawai negeri, mungkin jam terbang sebagai aktivis, ada manfaatnya. Ilmu ini harus saya tularkan kepada anak-anak muda. Ini sesuatu kan alamiah aja. Namun nasib juga bercerita lain. Gimana perjalanannya sampai kemudian berada di posisi yang sekarang ini, Pak? Iya, alhamdulillah. Jadi trias politika itu kan gitu. Gitu. Eksekutif, legislatif, ya nggak mungkin yudikatif. Iya, nggak mungkin yudikatif, ya. Jadi masih eksekutif mau ke legislatif masih sangat teorinya Montesquieu itu kan saya jalani aja gitu loh. Jadi gini, Mbak. Saya ini dulunya aktivis. Saya orang pergerakan, kemudian menjadi birokrat. Jam terbang saya di perencanaan, di Bapeda. Ya, sempat keluar Bapeda hanya dalam rangka melaksanakan program, yaitu di normalisasi banjir kanal Barat. Nah, ketika saya Purna, ada pesan dari anak-anak saya yang tahu persis jam terbangnya ayahnya. Gitu. Pak, Papa ini yang barep ini, Pak dia. Pak, Papa ini kan kebetulan mantan birokrat. Dulu aktivis, ilmunya banyak, gitu. Kemudian terutama ilmu berkaitan dengan masalah perkotaan. Ya. Kemudian anak saya ini begini, Pak, kalau sudah Purna begini, Bapak jangan menikmati pensiun. Nggak boleh menikmati pensiun ya? Iya, ilmunya masih berguna. Gitu. Ya, terkait itu terus gimana, Kak? Ya cobalah Bapak cari aktivitas. Ya Tuhan mengatur semuanya ini. Kemudian ada penawaran dalam tanda kutip ini. Ketika saya waktu itu membantu almarhum Pak Cahyokumolo di Jakarta. Penawarannya adalah aktif di partai politik. Setelah pensiun itu ya? Betul, kan. Kalau Pak PSN nggak bisa gitu ya di partai politik. Mas Septi, Mbak Septi harus tahu gitu loh. Sehingga waktu itu anak saya ini sudah ancang-ancang, impiannya begini, Pak, ilmunya itu ditularkan untuk anak-anak muda, untuk generasi muda. Paslah, artinya saya ada penawaran di Partai Solidaritas Indonesia yang notabene partainya anak muda. Nah, itulah sebuah perjalanan. Kemudian kok delalah ya. Itu semesta ya. Iya, saya gitu. Untuk bisa menurunkan ini kepada anak muda. Katanya partai milenial. Dan PSI ini bukan kampanye loh, Mbak. Iya. Saya paham, Pak. Gitu. DNA-nya sesuai dengan DNA saya, sesuai nurani saya. Yang pertama adalah keberagaman, anti intoleransi. Ini yang ditanamkan orang tua saya sejak ketika saya masih kecil. Kemudian satu, anti korupsi. Ini yang harus dibenahi di Republik ini. Jadi DNA ini yang menyemangati saya terjun ke dunia politik. Ini sebelum sampai masuk kemudian bergabung di partai politik gitu ya, Pak Farhan. Pak Farhan kan berarti jadi birokrat ini berapa tahun nih totalnya ini, Pak? Lebih dari 30 tahun, Pak. Lebih dari 30 tahun ya kan? Berarti sudah sangat kalau ini tuh sedalam-dalamnya tuh udah sangat paham bagaimana kinerja untuk bekerja di eksekutif itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian pensiun itu langsung setelah 30 tahun langsung benar-benar gabung gitu atau ada jeda waktu untuk ada sambil meraba-raba. Ada jeda waktu. Namun semangatnya tadi. Ilmu itu jangan jangan berhenti di situ. Kalau ilmu itu berhenti di situ, ya sayanglah. Nyun sewu, Allah memberikan rahmat kepada saya sepanjang saya menjadi birokrat. Ilmu harus saya tularkan, baik dari sisi pengalaman
sebagai aktivis, Ya. kemudian pengalaman sebagai birokrat. Nah, dua-duanya ini harus jalan. Nah, ada jeda waktunya saya menjadi beberapa pekerjaan konsultan perkotaan. Kemudian satu sisi juga terkait dengan masalah sebagai aktivis tadi. Iya. Dan yang sebagai aktivis ini yang kebetulan pas. Oke, itu masih jiwa aktivis ini masih ada. menggebu-gebu ya Pak Nah, Farhan iya. ya. Jadi Masih dulu berkecamuk. aktivis maksudnya memang pergerakan atau aktivis di mana sih Pak Farhan ini sebelum kemudian mungkin terjun ke ASN atau saya sempat di beberapa organisasi kemahasiswaan. Oke. Sejak mahasiswa memang sudah. Iya. concern Kemudian terakhir saya di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bersama KNPI juga. almarhum Mas Cahyo Kumolo. Oke. Dan memang jam terbang saya sebagai, maaf tanpa bermaksud mengklaim gitu, saya sebagai konseptor gitu. Sehingga begitu saya masuk pegawai negeri, pas lagi Tuhan semesta katanya Iya. Mbak Septi. Saya masuk di Bapeda. Oke, pas banget ya Bapeda di perencanaan gitu. Perencanaan yang notabene adalah think tank atau konsep berkaitan masalah-masalah pembangunan. Sehingga ya itulah jam terbang yang saya nikmati, ternyata passionnya sesuai dengan DNA saya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, berarti setelah pensiun itu 30 tahun jadi ASN, kemudian ya kalau pensiun banyak ilmunya tuh kan ya itu tadi banyak aja ya, tetap mau pensiun tetap nggak pensiun ya Pak ya. Kan tadi jadi konsultan perencanaan segala macam. Nah, kemudian karena memang DNA-nya DNA aktivis ya masih ada kegiatan aja yang harus dilakukan. Nah, akhirnya bergabung di Parpol. Yang pertama kali bergabung langsung ke Partai Solidaritas Indonesia. PSI ini ya, pertama kali. Iya. PSI seperti yang bilang Pak Farhan sampaikan kan ini apa ya, partainya anak muda. Betul. Gitu ya. Mohon maaf gitu, Pak Farhan kan sudah pensiun gitu ya. Nah, kemudian masuk ke partai yang anak muda ini gitu. Mereka menerima bahkan melihat sosok Pak Farhan itu gimana prosesnya? Bagi teman-teman kader PSI, kehadiran sosok saya justru ada nilai plusnya. Karena ada senior, ada guru. Begitu. Oke, jadi posisinya justru mereka memang butuh pengalaman dari yang senior gitu. Betul sekali. Dari sisi saya, ya tadi saya sampaikan, ketika Purna baik sebagai pegawai negeri, mungkin jam terbang sebagai aktivis, ada manfaatnya. Ilmu ini harus saya tularkan kepada anak-anak muda. Jadi semua tuh kembali lagi, istilahnya Mbak Septi, semesta yang mengatur, ya. Kan gitu. Cita-citanya apa ya, semua kayaknya mengarah ke sana gitu ya. Betul sekali. Sehingga ya ada jeda waktu, kemudian sekarang saya waktu itu menjadi ketua DPW PSI Jawa Tengah. Kemudian saya sadar bahwa rambut ini kan berubah. Mosok wong tua dari ketua PSI. Akhirnya muncul sebagai ketua Dewan Pembina. Ya, ini sesuatu kan alamiah aja. Namun nasib juga bercerita lain. Saya kan pensiunan. Pensiunan ASN itu. Ya nyun sewu, duit dari mana? Cita-cita saya di Komisi D. Karena jam terbang saya sebagai planolog di infrastruktur dan tata ruang. Tuhan berkehendak lain lagi. Kun fayakun. Itu yang terjadi. Dan sekarang saya masuk di Komisi B.